Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan materi yang dari kemarin dan hari ini. Sebelum kita masuk ke struktur dasar hipnosis. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya untuk struktur dasar. Jadi kalau bicara struktur berarti bangunannya, ya, bagaimana hipnosis itu terjadi. Meskipun nanti pada saat kita mempraktekannya, kadang struktur ini sudah tidak kelihatan strukturnya, karena sudah jalan saja, sudah alamiah. Nah, strukturnya untuk hipnosis yang nanti kita lakukan ada pre-induction, ada induction, ada deep level test, ada suggestion, ada termination, post-hypnotic, dan kondisi normal. Nah, kalau kita bagi secara sederhana, ada 3 area. Yang pertama adalah area awal, ya, pre-induction dan induction. Itu adalah area awal. Area dari orang seperti kondisi awal, ya, mau masuk ke hipnosis. Terus yang kedua ada area deep level test atau deepening, ya, dan area sugesti. Jadi area awal, area 1, area 2 adalah area pemberian sugesti, dan area ketiga adalah area membangunkan kembali. Dalam bahasa umum ya ada opening, isi, dan closing. Opening, isi, dan closing. Nah, di sini ada suggestion. Suggestion itu adalah langkah pada saat kita memberikan sugesti. Kalau dalam hipnoterapi nanti ada berbagai macam teknik terapi yang dilakukan di tahapan suggestion ini. Sehingga bedanya hipnosis dan hipnoterapi itu di sini. Hipnosis adalah keseluruhan prosesnya namanya hipnosis. Kalau hipnoterapi adalah proses terapi yang dilakukan di suggestion-nya. Jadi teknik terapi menggunakan hipnosis namanya hipnoterapi. Kalau hypnobirthing berarti suggestion-nya isinya bagaimana proses melahirkan dengan nyaman. Kalau hypnopregnancy berarti suggestion-nya isinya bagaimana memberikan sugesti terkait dengan kehamilan yang membahagiakan. Hipnosirkumsisi berarti suggestion-nya isinya bagaimana hitan dengan nyaman. Strukturnya sama, bedanya hanya di suggestion-nya. Sehingga kalau jenengan pada melu misalnya pelatihan hipnobirthing, hipnosirkumsisi, hipnomarketing, hipnoselling, ya itu teknik. Berarti tidak belajar ilmunya utuhnya, tapi langsung ke poin yang dituju. Sehingga diberikannya skrip hanya itu toh. Padahal kalau kita belajar hipnoterapi seperti ini, kita bisa dapat banyak, bisa dapat semuanya. Bahkan belajar hipnoterapinya misalnya buat membantu hipertensi. Nah kayak gitu nanti ada hipnohipertensi, ya kan, ada hipno asam urat, ya. Semacam itu kan produknya orang membuat biar laku ya. Misalnya pengen laku bikin hipnomotivasi gitu ya. Ya saya juga termasuk pelakunya. Yang bikin seminar, training supaya menarik. Hipnomotivator. Semua dijadikan hipno pokoknya lah. Masuk hipnosirkumsisi gitu ya. Terus hipnobirthing, dulu pertama hipnobirthing kan dulu ada ya, Kuswandi. Hipno apa lagi? Nah, bedanya hipno apa yang kayak gini sama yang pakai kayak kalung itu? Itu teknik namanya. Nanti teknik diinduksi namanya. Nah, diinduksi itu tekniknya banyak, bahkan 1000 teknik kita bisa menciptakan. Dan kan pakai pendulum ya, pakai remote aja bisa gitu. Kayak gini. Jadi kita tidak kehilangan akal. Nggak harus cari alat itu enggak. Pakai pulpen, yang ada pulpen tok ya pakai pulpen aja. Ya sini fokus tidur. Itu tujuannya memang satu ya, Pak? Fokus kan. Makanya kalau belajar hipnoterapi di sini jenengan belajar bumbunya. Makanya seperti ini loh. Jenengan mau dikembangin kemana? Bebas ya. Terserah. Dan bahkan tekniknya nanti bisa dikreasi. Buat anak sunat tekniknya pakai yang di sini bisa, tapi nanti akan kurang humble. Nah, nanti cari teknik sendiri mas. Ya, tapi yang penting tekniknya yang elegan dan aman. Jangan pakai pistol. Masa pasien mau sunat ditembak dor gitu ya.
budok gitu ya. Itu kan gini loh. Maksudnya gini, kita seorang hipnoterapis itu jangan memikirkan yang penting terhipnosis, jangan. Memikirkannya ini teknik ini bagus enggak? Teknik ini aman buat pikiran dia tidak? Teknik ini berdampak enggak ke pikiran dia? Sekarang tekniknya pakai tembakan. Ya sih pada senang-senang ya para praktisi itu kadang-kadang bikin kayak gitu terus bangga dengan kontennya dia diubah. Padahal yang dihipnosis itu anak kecil yang daya memorinya kuat, daya tanggapnya kuat, terus dibuat trauma dengan pistol. Kan dibuat trauma. Dor gitu. Terus dibuat terkejut, dibuat kaget, dibuat seolah dia mengalami kehilangan tertentu gitu ya. Ini kan pengen oleh hasil sing apik malah dengan cara yang tidak baik. Meskipun bisa berhasil iya. Nah, kenapa nggak pakai sholawat? Yuk baca sholawat. Setelah Anda baca sholawat, Anda akan masuk pada kondisi berpikir yang terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad masuk kan? Kenapa sugestinya nggak seperti itu? Kalau sunat kan muslim. Nah, pakai yang sugesti yang sifatnya spiritual dong. Itu harus diingetin dulu nggak waktu awal? Cukup diomongin Mas. Nanti kalau Pak Menteri ngomong Allahu Akbar, Mas langsung nutup mata dan dalam hati Mas terus berpikir Allahu Akbar sampai nanti Pak Menteri bangun. Ya tangannya Pak Menteri ya, nafas panjang. 1, 2, 3 Allahu Akbar. Kesepakatan di awal adalah ketika Pak Menteri ngomong Allahu Akbar, Mas langsung tutup mata dan masuk berzikir terus Allahu Akbar. Proses induksi tadi adalah memindahkan fokus. Pada saat jenengan sudah melakukan memindahkan fokus, tadi sudah terjadi proses hipnosis. Nah, nanti untuk anak-anak sholat berarti bagaimana cara melakukannya, tahapannya bagaimana? Karena bedanya pada saat tadi disuruh baca Fatihah, yang misalnya 3 kali, dia sudah tutup mata, mau jenengan teruskan juga nggak apa-apa, langsung masuk ke deepening. Jadi induksinya sudah terlewati dengan sendirinya. Masuk ke pendalaman deepening. Dengan cara apa deepeningnya? Dengan cara imajinasi misalnya. Sekarang kamu sambil membaca Fatihah sampai selesai, terus kamu sekarang bayangkan kamu dengan temanmu sedang bermain. Membayangkan saja, rasanya senang banget ya. Nah, induksi jenengan induksi spiritual kan, pakainya zikir. Itu kan keren. Jadi saya selalu menyampaikan ke teman-teman yang belajar di sini, kita bikin satu teknik yang cocok dengan budaya kita, cocok dengan akidah kita, dengan akidahnya orang Barat kita pakai di sini. Ini formal, oke, tapi kita serap, kita adaptasikan. Kalau kita di sini orang sunat kan cenderung identik dengan dengan spiritual kan. Nah, ini kan ibadah, maka gunakan afirmasi yang dapat semua. Nah, pakai formal nanti nafas panjang, buang pelan-pelan, rasakan nafasnya. Itu nanti tidak akan di-reject. Sama halnya orang yang sudah sepuh hipnosis, terus kita hipnosisnya pakai dengan bahasa-bahasa formal, itu tidak sesuai, tidak ekologis, nggak cocok. Orang di desa ya, ibu-ibu, apalagi jamaah muslimat ya, di hipnobeting, pakai kata-kata yang formal itu resisten karena belief sistemnya dia sudah belief system spiritual. Makanya ibarat kita mancing ikan, kalau mau mancingnya ikan bawal ya berarti umpannya kalau pengen mancingnya ikan remeh berarti umpannya apa. Jadi apa yang kita lakukan ini sangat penting untuk klien siapa yang saya hadapi. Kalau kliennya mahasiswa, oke, pakai formal. Karena dia dalam akademisi. Tapi kalau sudah di jamaah, pengajian gitu ya, pakainya spiritual. Jadi kayak ustazah itu yang memberikan ceramah kadang-kadang suruh bayangin apa itu sudah hipnosis sebetulnya. Nah kalau yang lagi tren sih itu yang sunat sama ngegame gitu. Itu bisa Bu. Itu kan teknik aja kan deepeningnya. Berarti deepeningnya mau pakai itu. Tapi jangan lupa pada saat kita sedang mengalihkan
fokus internalnya dia, deepeningnya dia dengan gym, itu kan internalnya dia nih. Jangan lupa kita ngomong area yang disunat rasanya apa. Itu suruh memfokuskan untuk game dulu atau mengsugestikan area yang mau di anestesi atau mau di Kan deepeningnya pakai gym dulu nih. Nah. Jadi sugestinya kan di anestesinya. Jadi gymnya kan deepening. Kan beda. Berarti deepening dulu. Deepening dulu kedalamannya udah dapet, ya sudah asik. Terus sambil apa? Kalau kita mau tes bisa. Kita mau tes kedalamannya dia. Yang saya pegang ini rasanya dingin. Kalau kamu merasa dingin, anggukan kepalamu. Itu untuk sugesti deepeningnya itu hilang nggak ketika kita Tergantung kita. Sambil kamu terus membayangkan. Berarti tetap Iya. sugesti untuk deepeningnya tetap masih jalan. Sambil kamu terus membayangkan, kamu sedang bermain. Sekarang rasakan daerah yang memberi pegang ini rasanya. Terus bayangkan saja, asik sekali bermain dengan teman-teman. Rasakan yang Pak Menteri pegang rasanya tinggi. Jadi terus digabung. Kamu terus fokus dan terus memperhatikan permainan kamu, game kamu. Dan rasa yang Pak Menteri pegang ini rasanya hilang. Hilang rasanya. Atau rasanya tebal, atau rasanya dingin. Nah, ada anak-anak yang sangat sugestif, sehingga sangat benar-benar nggak kerasa sama sekali. Ada anak-anak yang kerasa dikit-dikit. Ada anak yang nggak sugestif, nggak kerasa, tetap kerasa baik. Nah, ini harus kita sadari sebagai seorang praktisi, nggak apa-apa, itu wajar. Jangan dipaksa. Kok bisa ya gagal ya? Kita menjudge diri sendiri bahwa kita nggak bisa. Padahal itu tentang kemampuan seorang anak yang beda-beda. Mungkin nggak Pak? Ketika kan sudah masuk sugesti, kan seperti tadi Bapak bilang kemampuan anak berbeda-beda. Ketika di anestesi kalau dia bangun, memungkinkan nggak? Mungkin. Yang saya pernah sampaikan kemarin, buat 3 paket hipnosis, paket imajinatif atau gym, paket biasa. Saat pasien datang, saya tetap yang hipnotis, oke, biayanya sekian. Tapi Pak, ketika nanti kami lakukan kok hasilnya masuknya ke paket 2, berarti nanti akan menyesuaikan biayanya ke paket 2. Toh nanti akhirnya dijagal Pak, nanti paket ini masuk paket 3. Nanti apa? Kita tidak memaksakan pasien harus masuk di paket 1. Kita nggak tahu. Mendingan datang ke Hitan Center saja dimanapun, tanya aja, apa semua berhasil, pasti jawabnya tidak. Tapi nama Hitan Center tidak runtuh kan, gara-gara pasien yang tidak bisa dihipnosis. Gitu. Dan kenyataannya memang seperti itu, nggak semua bisa. Nah saya katakan bahwa Hitan hipnosis adalah bagian dari pelayanan saja. Ada yang bisa menggunakan itu, ada yang tidak. Ada yang harus dijaga ya. Atau kalau punya kreasi yang lain bisa tanpa ada dijaga, dia bisa tetap masuk kondisi yang berbeda. Seperti dengan hipnosis. Ada sekarang yang bikin itu ya, yang gym 3 dimensi. Saya lihat teman saya ada bikin gym yang 3 dimensi. Jadi dia ada setirnya, terus ada videonya, yang di sini ditutup kan. Dia main setengah. Itu juga menarik juga. Artinya ketika dengan teknik ini nggak bisa, teknik ini nggak bisa, teknik ini. Terus memang ini harus diseriusi metodenya. Jangan mengandalkan satu teknik. Yang dengan sudah punya banyak teknik hitam, apapun bukan mana yang terbaik, tapi mana yang pas. Itu terminasinya saya kalau patologi. Tapi kalau terminasi secara umum bisa, sekarang saya menghitung 1 sampai 3 pada hitung ketiga, Anda bisa membuka mata dan Anda bisa dengan sugesti yang sudah diberikan. Jangan lupa ya, kembali normal seperti biasa dengan sugesti yang baru disampaikan. Jangan sampai normal seperti biasa, balik lagi seperti awal. Kalau misalnya untuk hal-hal yang tadi sifatnya investigasi, menanya itu dilupakan. Dia tidak malu dengan jawaban yang diberikan. Kalau sifatnya terapi, ya dipertahankan. Itu tahapannya ya. Nah,
Di sini ada rinciannya untuk pre-induction seperti apa bisa dibaca nanti ya di rumah. Proses pre-induction ini adalah proses kritis ya. Kalau pre-inductionnya gagal, di belakangnya juga risiko gagal. Maka perbanyak berkuat di pre-induction. Lagi kalau anak sunat itu jangan harus bisa pandai-pandai membuat dia senang. Hanya karakternya nyenengan dibuat seperti anak-anak. Buat anak-anak nyaman dengan ini. Karena itu nggak bisa dibeli. Ini juga mama dari kebela, aplikasi itu nggak bisa dibeli. Mau diganti sama praktisi sunat siapapun kalau sudah kamu itu aja ya. Makanya perlu ya tadi strategi yang pasti kan pada saat sunatan kan yang antar banyak. Target kan banyak ini. Nah sasarannya jangan cuma satu yang sunat, semua. Ya kalau semua dikasih hadiah ya kan dan entah ya. Tapi dia yang semua dilihatin bahwa ibu Cina dapat mobilan. Itu kan menjadi daya tarik mereka. Apalagi Pak Menterinya api gitu ya. Lucu gitu ya, ngasih permen gitu ya. Itu hal yang sepele tapi membuat anak-anak bermemori terus. Dan memori itu nggak bisa dibelokkan kalau anaknya itu karena bola. Ajak karena baik, mau karena baiknya orang karena mau sunat coba kali gitu. Itu yang bisa mas bisa ini nanti di skip mas rahasia itu. Kembali lagi ke ini Okay. Pak, ke induksi yang ini ya seperti Bapak tadi bilang kan dengan baca sholawat, dan surat al-fatihah nanti akan rasanya relax. Ya. Itu berarti pasien kondisi duduk atau Masih duduk masih dibilangin. Iya. Kalau misal dengan selesainya membaca surat al-fatihah kamu akan tertidur sendiri. Itu berarti dengan harus Itu sudah induksi. Iya. Berarti itu disampaikan ketika anak belum mulai terhipnosis di awal ya. Di Iya. awal. Itu berarti membaca di dalam hati ya? Iya. Dengan membaca mata itu. Dan itu kan untuk kontrak di awal. Jadi bahasanya ini, nanti kalau tak pentingin jari kayak gini kamu tidur. Ini kontrak awal kan. Baca Hasan nanti kalau saya baca Allahu Akbar kamu tidur, terus kamu baca Fatihah, dan kamu masuk langsung kondisi yang berbeda. Terus saya tidur Allahu Akbar, masuk terus. Harus mengagetkan nggak Pak? Enggak. Ininya untuk induksinya. Enggak. Itu yang tadi saya katakan, jangan pakai strategi-strategi yang membuat trauma. Karena kan pocongnya pakai api kan. Bang apa gitu, modelnya tambah. Nah tadi pakai api, pakai pistol itu enggak Islamik. Kenapa sih pakai yang kayak gitu? Saya cuman kalau saya mau nyindir mereka, mau nanti dikira tadi ya persaingan yang tidak baik. Terus, tapi itu sebenarnya bukan hal yang positif untuk penanaman ke anak-anak. Kalau dia trauma api gimana? Dengan dia buatin, ketika melihat api tidur, pada saat memori sugesti itu nempel ke dia. Dia melihat api kompor, dia lagi nyalain kompor apa api unggun tidur. Kan sugestinya nempel nih. Setiap kali melihat api, kamu tidur. Gimana? Itu untung ya yang dihipnosis kadang-kadang mereka tidak sugestif banget, tapi ketika ketemu yang kayak gitu kebetulan anak sugestif banget nempel terus. Nah ketika tidur, ketika satu saat dia sudah gede nih, dia jadi polisi, kemudian nembak turu, penembak ngantuk, ini efek dari masa kecil bisa terkoneksi dengan dikira tidak. Saya pernah diminta untuk menghipnosis simulasi pertolongan ketika daruratan. Saya disuruh menghipnosis orang yang jadi korban biar kayak sakit beneran. Saya tanya yang menanggung nanti siapa? Kepanitianya yang menanggung nanti ketika dia traumatik siapa? Sekarang saya hipnosis dia soalnya kecelakaan berat. Kan nanti merintihnya benar-benar nih. Terus kesakitannya benar-benar kan? Karena dia salah mengalami hal yang nyata. Terus nanti ketika ada trauma, berarti dia pernah mengalami kecelakaan secara mental. Saya nggak mau waktu itu, karena kalau saya lakukan, berarti saya sama aja menempelkan sugesti bahwa dia pernah mengalami kecelakaan.
Karena ini program pikiran loh, jangan dianggapnya hanya sekedar tidur terus disugesti. Nah itu yang saya orang belajar hipnosis itu tidak mengerti esensinya, dia bermain-main dengan pikiran bawah sadar, terus di otak-atik dimain-mainkan, efeknya nggak sekarang, mungkin saat dia gede nanti berdampak pada kehidupan dia. Jadi kita sama aja sedang merusak dengan halus kalau kita tidak baik-baik. Lanjut Pak. Dari kalau yang di panggung-panggung itu kan setelah disugesti terus dibangunkan. Dibangun sugesti, dibangunkan, terminasi. Anchor dulu biasanya. Enggak, maksudnya diberi mungkin ya seperti kayak Pak Deta kemarin bilang ada nomor yang dihilangkan. Nah, terus itu sugesti maksudnya. Iya kan? Udah disugesti. Terus kan dibangunkan suruh berhitung. Ya. Itu masuknya di mana? Itu masih di pos hipnotik. Masih ya? Pos hipnotik. Kalau gini, kalau itu kan buat game ya. Iya. Itu kan buat permainan. Jadi pada saat disugesti, sugestinya nanti ketika Anda terbangun, ketika nanti Anda saya bangunkan, setiap kali saya suruh Anda untuk menghitung, maka angka 5 hilang dari pikiran Anda. Setelah itu, baik, lagi saya bangunkan, dan ketika nanti saya minta untuk dihitung, hitung tangan Anda, angka 5 hilang. Mas panjang, terus perlahan, terus setelah itu suruh ngitung. Itu namanya post hypnotic suggestion. Berarti nanti balik lagi ya? Kembalikan lagi, hipnosis lagi, nanti dinormalkan kembali. Nanti normal kembali, bangun kembali. Ya sebenarnya gampang, contoh gini ya. Coba pinjam tangannya. Jadi gini ya, pinjam tangannya ya. Coba lihat ke sini. Lihat ke jari-jari ya. Kalau ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 kan. Sini lagi. Kalau di sini ada angkanya nih, angka 1. Ini ada angka 2. Ini ada angka 3. Ini ada angka 4. Ini ada angka 5. Berarti ini apa? 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5. Oke. Misalnya gini ya. Ini angka ini saya ambil. Terus saya geser ke sini. Saya geser ke sini. Ini jadi angka berapa? 6. Nah, berarti ini 1, ini 2, ini berapa ini? Ini 5, ini 6. berarti ini berapa? 1, 2, 4, 5, 6. Oke, sekarang dihitung sendiri. Ini 1, 2, 4, 5, 6. jadinya 6 ya? Iya. Terus gitu, jadi dia kan suruh ngitung 6. Iya. Gitu. Pakai itu aja bisa, nggak usah pakai yang tidur. Karena ini sebetulnya hanya menghilangkan kodenya saja. Sama seperti menghilangkan nama. Kalau pengen buat ngetes kayak gitu. Coba namanya siapa? Ini hurufnya? Berarti dari mana? Sini ya? Coba ditulis Koko. Ini. Oke. Oke, berarti ada K-O. Oke. Kalau gini Mas Koko. Yang ini huruf pertama apa? Dikasih warna merah. Oke, sudah. Huruf kedua, dikasih warna apa? Hijau. Huruf ketiga, dikasih warna kuning. Oke, yang terakhir, dikasih nama putih. Warna putih ya. Jadi merah. Terus apa tadi? Merah, hijau. ya, Merah, hijau, terus kuning, terus putih. Dibaca. Oke, kalau saya ambil yang warna kuning, enggak. Saya ambil warna putih. Saya ambil warna merah. Ini namanya siapa? Cepet banget. Terus saya kembalikan ya. Oke, gitu. Itu bisa buat kayak gitu, buat tes aja di awal. Kalian buat game-game. Nah, tapi ini yang penting kita sebagai seorang terapis harus tahu bahwa itu tergantung tadi kemampuan berpikirnya seorang tersebut. Teknik apapun yang kita lakukan hanya tergantung tadi searchingnya. Kalau dia sugestifnya bagus, terus imajinasinya bagus, kuat ya, itu sangat mudah kita ubah. Bahkan kita ganti-ganti pindah-pindah hurufnya, nanti dibacanya seperti itu. Nah, proses ini intinya adalah dimengkodingkannya. Jadi ini yang buat biar si klien. Kayak tadi ngitung, yang ngitung biar si klien. Itu dipraktekin Mas.
Itu nggak usah pakai teknik khusus, langsung itu bisa. Nggak usah dihipnosis, bisa. Oke, itu ya untuk tahapannya ini pre-induction, nanti dipelajari ya di pre-induction. Terus di ini besok kita mulai latihan. Yang pertama latihan pre-induction dulu. Terus latihan tes sugestivitas. Terus latihan induksinya. Perlu bawa teman nggak apa udah? Gak usah nih sama ini. Ganti percobaan. Nanti kalau udah ini baru bawa boleh kalau sudah bisa. Kan nanti perlu belajar latihan ngomongnya dulu sih. Ini teknik sugestinya ada dua, authoritarian sama permisif. Authoritarian itu yang perintah, kalau permisif itu yang perlahan, halus. Di pening ini mendalamkan ada beberapa teknik. Terus ada sugesti yang diberikan, ada anchor, determinasi. Oke, cukup. Baik, cukup. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.